menjelaskan tentang program ini, yang mana pada program ini adalah program menggunakan mode write dalam file htaccess, yang mana fungsinya adalah mengarahkan URL yang cocok dengan pola tertentu ke file skincare.php. Nah, kemudian ada method.php. Method ini ada beberapa function di dalamnya. Yang pertama itu public function get skincare. Nah, public function ini digunakan untuk mendapatkan daftar skincare, di mana metode ini melakukan query ke database menggunakan objek MySQL untuk mengambil semua data dari skincare. Kemudian ada public function get skincare ID. Nah, fungsi dari public function ini yaitu untuk mendapatkan informasi tentang skincare berdasarkan ID-nya. Jadi kalau kita mencari tentang skincare, ya tinggal masukkan ID-nya. Kemudian ada public function insert skincare. Nah, jadi public function ini digunakan untuk menambahkan data skincare baru ke database. Kemudian ada ini public function update skincare. Nah, public function ini digunakan untuk memperbarui data skincare yang sudah ada di dalam database berdasarkan ID-nya. Kemudian yang terakhir ada public function delete skincare. Nah, public function ini digunakan untuk menghapus data skincare berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian kita masuk pada koneksi.php. Nah, jadi program ini merupakan skrip PHP yang melakukan koneksi ke database MySQL. Nah, dengan menggunakan objek MySQL, yang mana jika koneksi ke database gagal, maka program akan mengembalikan respon JSON dengan kode 500 yang ini, dan pesan bahwa koneksi ke database gagal. Oke. Kemudian yang terakhir ada skincare.php. Nah, kode ini tunggu dulu. Nah, kode ini digunakan untuk jadi kode ini adalah skrip PHP yang mengatur rute dan metode dari perintah HTTP, di mana terdapat 4 metode yang digunakan, yaitu get, post, put, dan delete. Get yang berarti menampilkan, post yang berarti menambahkan, put yang berarti mengedit, dan delete yang berarti menghapus. Program ini menggunakan objek skincare yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian untuk mengelola data skincare, metode yang dipanggil sesuai dengan metode permintaan yang diterima dan parameter yang diberikan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Postman untuk melihat. Nah, di sini ada beberapa metode yang akan kita gunakan, yang mana metode pertama itu get. Get itu fungsinya untuk menampilkan informasi data skincare yang ada. Kemudian di sini ada post. Post ini digunakan untuk menambahkan data. Kemudian ada put. Put ini digunakan untuk mengedit data. Kemudian ada delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data. Jadi ketika kita ingin mengedit, menghapus, ataupun menambahkan, kita perlu menambahkan ID. Kenapa? Agar tidak terjadinya error. Nah, di sini kita akan menggunakan metode get. Nah, sebelumnya saya telah membuat 10 data skincare, yang mana 10 data tersebut terdiri dari ID, nama produk, kandungan utama, kategori, harga, dan stoknya. Nah, ini mulai bisa dilihat dari ID 1, 2, 3, 4. Nah,
Jadi di sini kita coba menambah. Kita coba menambah data. Kita gunakan ID ke-11. Terus nama produk apa ya? Sunscreen, kemudian kandungan utamanya kemudian dia kategorinya sunscreen. Terus harganya 100.000 lah. Terus stoknya anggaplah 5. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan data skincare dengan ID 11, nama produknya sunscreen, kemudian kandungan utamanya ada hyaluronic acid, UV protection, dan SPF 50. Ya, kemudian ada kategorinya sunscreen. Kemudian harganya dia di kisaran 100.000 dengan stok hanya 5. Oke, kita coba. Nah, skincare ended as successful, berarti kita berhasil menambahkan skincare dengan ID ke-11. Oke, kita coba lihat di get dengan ID 11. Kenapa dia ID 11? Karena kita ingin melihat data skincare pada ID 11 yang kita tambahkan tadi. Nah, ini dia data yang kita tambahkan tadi. Get skincare successful, yang mana ID ke-11, nama produknya tadi sunscreen, kandungan utamanya hyaluronic acid, UV protection, SPF 50, kemudian kategori ada sunscreen, harganya 100.000 dan stoknya ada 5. Kita coba edit. Put. Kita edit dia namanya sunscreen 50 plus deh. Terus harganya kita pasang 300. Terus stoknya kita pasang 10 deh. Kita coba. Nah, skincare update successful. Jadi kita sudah berhasil mengedit data skincare ke-11. Jadi kita coba tampilkan get dan ID ke-11, kemudian kita lihat. Nah, di sini kita sudah edit sunscreen SPF 50 plus dengan harga 300.000 dan stoknya ada 10. Kemudian kita coba hapus. Kita coba hapus menggunakan metode delete. Nah, skincare berhasil dihapus. Coba kita tampilkan skincare dengan data ke-11. Harusnya sih dia not found ya, karena sudah kita hapus. Nah, dia menampilkan kode 404, berarti data yang kita cari itu tidak ada. Karena apa? Karena sudah kan sebelumnya tadi kita sudah hapus. Jadi coba kita hapus data ke-10. Ini menampilkan. Kita delete. Oke. Berhasil dihapus. Coba kita lihat. Oke.
dia menampilkan kode 404 yang artinya data yang dicari telah tidak ada dengan pesan skincare, tidak ada, not found. Oke. Kemudian kalau tidak menggunakan ID, kalau get tidak menggunakan ID berarti dia akan menampilkan semua jumlah data ya. Terus coba kita sudah delete tadi. Kita coba menggunakan metode put tanpa menggunakan ID. Dia pasti akan menampilkan pesan error sih. Nah, dia menampilkan kode 400 yang berarti ada yang bermasalah begitu. Tidak ada request untuk mengedit. Maksudnya dia tidak ada data yang dia tidak menuju data, dia tidak ada data. Maksudnya data keberapa yang akan kita edit itu tidak ada karena kita tidak melampirkan ID-nya. Maka dia menampilkan kode 400 dengan pesan ID is required for put request. Jadi di sini kita akan menambahkan data skincare dengan ID 10. Kan tadi ID 11 dan 10 sudah kita hapus. Jadi kita akan menambahkan data dengan ID 10 dengan nama produk vitamin C, kandungan utama vitamin C UV protection, kategori vitamin, kemudian harganya ada 250, stoknya ada 90. Kita harusnya sih berhasil. Data skincare berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba get untuk menampilkan data skincare dengan ID ke-10 yang telah kita tambahkan tadi, vitamin C. Oke. Sama kan? Video singkat mengenai pembuatan API skincare, mengenai produk skincare, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you.